Sebenarnya buku ini itu ditulis oleh dua penulis, saya dan kakak guru di Mainawa Kreativa. Jadi di Mainawa Kreativa itu kita menyebut pendidik itu kakak guru biar secara psikologis lebih dekat dengan anak-anak. Nah, untuk di buku ini yang menulis itu adalah guru sains dan teknologi, itu Kakak Risma. Beliau sekarang lagi studi S2 di Makassar, jurusan hukum syariah. Jadi beda rel dengan pendidikan. Ya. Saya juga basicnya sebenarnya teknik industri, dia hukum syariah. Lalu kami mengajar di Mainawa Kreativa, punya pengalaman yang berbeda dalam melihat pendidikan dan anak-anak, sehingga kami sepakat bagaimana kalau pengalaman-pengalaman yang menarik ini itu kita bukukan menjadi sebuah buku. Nah, terus tadi itu antara Merdeka itu merdeka ya. belajar Nah, dan merdeka Berkarya. berkarya. Ah. Nah, ini sesuatu yang menarik ini yang betul. yang ingin saya dengar penjelasannya dan Siap. mungkin kita semua bisa teredukasi tentang hal ini. Silakan. Jadi kata belajar ini, kalau menurut saya itu sekarang itu sudah mengalami reduksi makna. Belajar itu banyak dipersepsi sekarang duduk diam di kelas. Kemudian belajar itu hanya didapat di bangku-bangku kelas. Padahal perspektif belajar itu sangat luas sekali. Kita bisa belajar di alam bebas, bahkan kematian juga menjadi guru terbaik. Ada yang bilang pengalaman menjadi guru terbaik. Nah, spektrum belajar ini menurut kami ini tidak hanya berhenti pada menjawab di atas kertas. Nah, seringkali kan belajar diasosiasikan, kalau dalam taksonomi Bloom, dalam hierarki berpikir, belajar ini banyak terwakilkan pada level C1 sama C2. Mengetahui sama memahami. Ujungnya, dua kemampuan level itu dinilai di atas kertas. Padahal belajar itu bisa sampai ke level paling tinggi, yaitu mencipta. Nah, diksi berkarya itu kami niatkan bahwa proses belajar itu tidak hanya kita tahu dan paham di atas kertas, tapi juga kita bisa berkarya atau memberi manfaat sampai ke level C5 itu yang mencipta itu, sehingga belajar bisa tidak hanya tahu apa, tapi juga bisa apa, serta memberi manfaat kepada orang banyak. Jadi seperti itu rumusan dari Merdeka Berkarya. Wow, keren. Karena sangat beda seperti apa yang kita dengar dari pemerintah bahwa merdeka belajar. Nah, berikutnya bahwa ada yang ingin saya kulik, saya ingin cungkil juga dari Mainawa Kreativa ini, karena di sana betul-betul anak-anak itu dibawa happy, dibawa enjoy, ya. Mungkin tergambar dari buku ini atau bagaimana? Oh iya, jadi wacana bahagia bersekolah ini kami up kembali karena seringkali sekolah ataupun kemudian lingkungan komunitas dan orang tua banyak menitik beratkan kemampuan anak dalam belajar itu pada sisi-sisi prestasi akademik. Ya. Khususnya untuk anak-anak SD, anak-anak PAUD, jarang sekali orang tua ketika menyambut anak-anaknya ketika pulang sekolah, apakah kamu bahagia belajar? Dapat nilai berapa? Ya, paling kali tanya, berapa matematikamu? Berapa nilai? Berapa agamamu? Betul. Misalnya bahasa Indonesiamu? Jarang sekali kita dapat pertanyaan itu, tadi bagaimana belajarmu? Senang dah sama teman-temanmu? Banyak dah temanmu? Kok dibully tidak di Kok sekolah? dibully enggak di sekolah atau tidak? Karena Bang Foril,
perkembangan otak anak di fase-fase awal itu belum matang secara eh, berpikir tingkat tinggi ke neokorteks, tapi ada pematangan-pematangan di otak reptil dan otak mamalia, atau kita sebut itu otak yang mengatur tentang manajemen emosional. Nah, kebahagiaan menjadi bagian paling vital dalam perkembangan otak itu. Sehingga anak-anak itu sebenarnya ketika emosionalnya baik, dia di sekolah senang dan bahagia belajar, maka akan terbangun sebuah kemampuan yang sangat luar biasa. Apa itu? Kemampuan belajar seumur hidup. Nah, kita kan sering dapat di usia-usia dewasa ketika seseorang misalnya menempati profesi atau sudah mapan terhadap pekerjaan tertentu, dia berhenti belajar. Jarang lagi membaca buku, jarang lagi mengupgrade kemampuannya. Nah, kalau sejak dini mereka sudah suka dengan kata belajar, maka kita tidak perlu takut lagi. Tidak ada waktunya. Iya, tidak perlu paksa-paksa anak lagi setiap pagi, ayo cepat-cepat pergi sekolah, tapi sudah semangat, sudah terbakar dalam dirinya untuk saya sekolah, saya senang, saya bahagia, saya cinta belajar. Nah, dan memang Bang Foril, ada penyakit psikologis namanya itu cognitive shutdown. Apa itu cognitive shutdown? Cognitive shutdown itu adalah sebuah penyakit yang lahir dari akumulasi pembelajaran yang tidak menyenangkan atau horor. Sehingga anak-anak ketika mendengar diksi belajar itu langsung cemas, langsung takut. Atau mungkin di zaman-zaman kita itu mereka sudah mulai kreatif membuat surat-surat yang manipulatif kepada guru, anak didik Anda yang bernama Bambang misalnya tidak sekolah karena sakit perutnya, lalu tiba-tiba ditandatangani atas nama orang tua. Itu ternyata akibat dari itu ya. Iya, akibat dia saya takut sekolah, tidak menyenangkan sekolah. Atau pelajaran tertentu yang ketika gurunya kita tidak suka. Betul. Saya sekali dulu begitu saya. Dan memang kalau fenomena itu sebenarnya. Dan memang kalau kita senangi pelajaran, wah itu biar hujan badai kita pergi sekolah. Nah, ini kayak contoh ini kayak dulu waktu belajar komputer SMP. SMP kan waktu itu hari saya SMP ada laboratorium komputer. Pertama kali kita pegang Windows 98. Saya itu mau ke hari Rabu terus karena belajarnya komputer. Iya, senang saya. Betul itu. Jadi pada saat pelajaran komputer hari Rabu ini, Kamis, Jumat, mau tunggu lagi hari Rabu kapan? Betul. Karena pada saat hari Rabu itu saya belajar juga komputer. Saya lihat komputer, suka komputer. Memang benar itu. Salah satu murid kami itu, Bang Foril, itu ada yang tinggal di Batauga. Jaraknya itu 25 kilo dari sekolah. Setiap hari pulang balik untuk belajar di sekolah kami. Luar biasa semangatnya belajar. Bahkan kata mamanya itu, dia itu istirahat sampai jam 12. Dia bilang, Nisa, jangan milih baca-baca buku dan sama belajar. Senang tuh. Dia panik karena dia ini kebetulan orang tuanya telepon saya, Kakanto, enggak apa-apa kayak ini kalau Nisa belajar sampai begini. Ya enggak apa-apa, dia senang belajar itu. Ya. Jadi saya tertarik ini karena selama ini kan yang menjadi barometer atau yang menjadi ukuran cerdas anak-anak itu kan ranking berapa kau. Ranking berapa, harus bisa ranking 1 saya kasih kau hadiah. Apakah itu yang menjadi tujuan atau bagaimana sebenarnya kalau di kamarnya Mainawa Kreativa atau di buku ini bagaimana dijelaskan? Jadi di Mainawa Kreativa sendiri, biar anak-anak itu orientasinya bukan sikut menyikut dengan berebutan ranking, saya hapus saja itu sistem rankingnya. Dihapus ya? Iya, dihapus. Bertentangan dengan ya bertentangan mungkin dengan pakem yang ada, tapi di negara-negara yang maju pendidikannya, ranking itu sudah tidak digunakan lagi. Karena kenapa? Karena kita melihat setiap anak itu unik, setiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya kita tidak bisa bandingkan misalnya kalau dalam dunia hewan itu mana yang paling cerdas, misalnya ikan sama burung kan tidak bisa. Ya benar. Mereka memiliki
kekayaan Ya, tersendiri. mereka punya fitrah penciptaannya sendiri-sendiri. Begitupun juga dengan manusia. Kekayaan alam Jadi kalau pikirannya misalnya sendiri-sendiri. anak kita itu kita tahu dia sebagai pohon nangka, maka yang kita harapkan itu buahnya. Kita tidak akan mungkin harap bunganya pada nangka. Kalau kita lihat anak kita itu mawar, kita tidak akan mungkin berharap Dia akan tumbuh batangnya untuk jadi palang rumah. ya. Tapi yang kita harapkan itu adalah harum dan keindahannya. Kemudian ada mapel kreatifpreneur, ada mata pelajaran sains dan teknologi, kita ada mata pelajaran tahfiz for kids, ada pelajaran juga practical life, yang keseluruhan mapelnya itu ditarik dari apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Gitu. Kreatif sekali ini sebenarnya. Baik, kalau misalnya saya melihat lagi di catatan buku, saya akan kembali lagi ke buku ini karena saya pikir bukunya ini memang menarik dan itu akan segera hadir ya di tengah-tengah kita semua. Ada hal yang catatan yang di dalam buku itu bahwa ada tersesat di jalan Ya, yang benar. di Nah, jalan ini yang bisa benar. dijelaskan ini. Loh, kok bisa tersesat? Itu nyata-nyata di jalan yang benar. Iya, Itu iya, bagaimana? Itu apa, Mak? Tersesat dalam artian bahwa kami kalau dilihat dari background pendidikan itu memang bukan berasal dari FKIP, Fakultas Pendidikan ya. Saya dari Teknik Industri, sedangkan penulis berikutnya Kak Karisma itu dari Fakultas Hukum Syariah. Nah, kenapa kami terjun ke pendidikan? Karena memang selain saya banyak bersentuhan dengan anak-anak dan pendidikan, saya berpikir bahwa sepertinya di Kota Bau-Bau ini ada celah yang saya bisa punya peran di titik itu. Nah, di tengah banyaknya kasus-kasus perundungan, di tengah ketidakadilan pendidikan yang mengkotomi anak-anak difabel dan anak-anak yang reguler, di tengah banyaknya anak-anak yang punya keterampilan unik tapi tidak diakomodir sekolah. Nah, dulu saya pernah mengalami itu. Saya dulu ketika sekolah, misalnya anak-anak yang jago di bidang seni, itu kan terasa sekali bagaimana dibedakan ya sama anak-anak yang lain. Kalau anak-anak olimpiade akademis itu dipajang fotonya, diumumkan di upacara. Dulu saya itu juara band se-Sulawesi Tenggara. Saya itu cuma populer aja di teman-teman saya, tapi tidak dianggap sebagai sebuah prestasi yang membanggakan sekolah. Karena tidak. Kemudian juga stigma di masyarakat juga bahwa kecerdasan itu cuma prestasi akademik saja. Nah, prestasi akademik juga itu dikerucutkan menjadi dua keahlian, matematis dan bahasa. Sementara akhlak, orang tabe-tabe, kemudian anak-anak kalau lewat itu bisa sopan, tutur bahasanya baik. Nah, itu tidak dilihat sebagai sebuah kecerdasan. Atau anak-anak juga yang bisa berani, mandiri, bisa cari uang sendiri. Nah, itu tidak dinilai sebagai sebuah kecerdasan. Nah, sementara di era sekarang ini itu sangat berbeda sekali dengan zaman-zaman di tahun-tahun 80-an, 90-an, atau istilah sekarang itu anak-anak generasi Alpha dan generasi Z. Nah, mereka punya tantangan serta psikologi perkembangan sendiri juga. Di tengah internet dan disrupsi yang sedemikian masif, kata Ali bin Abi Thalib itu, maka didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, sesuai zaman inilah yang kami coba adopsi di kurikulum Mainawa Kreativa. Kita rancang sendiri dari orang tua, dari bawah, dari kebutuhan yang anak-anak rasakan. Apa problemnya, sekolah memberi solusi. Sudah berapa siswa yang? Siswa kami di Mainawa Kreativa itu sekitar 30-an. 30 ya. Dan sekitar 15 itu anak yang different ability. Anak yang difabel. Difabel. Ada yang terdiagnosis autis. Autis, ada yang korban bully. Ada yang kemudian baik itu kekerasan seperti perundungan di sekolahnya. Nah, itu masuk di Mainawa Kreativa.
kampusnya di mana? Sekolahnya di mana? Tempatnya kami itu nomaden lebih kebanyakan. Tapi Gitu kampus ya? utamanya di Jalan Erlangga, di Pos 3. Kita juga ada tempat belajar di Batulo, Jalan Imam Bonjol. Imbol, lorong Imbol ya. Lorong Imbol. Situ ya. Wow, saya tertarik ya. Saya mulia sekali ketika kita mampu menghadirkan situasi yang bahagia dalam proses belajar mengajar itu merupakan poin yang sangat penting, karena tadi itu ketika kita bahagia dalam belajar, dia akan terbawa sampai kita. Iya, betul. Benar itu. Terima kasih banyak ini. Inspirasi. Siap. Sangat menginspirasi semua untuk sangat menginspirasi kita semua untuk koja-koja hari ini. Oke, saya ingin sebagai penutup di segmen kita hari ini, saya ingin dengar, kasih kami motivasi, kasih kami nasihat, atau boleh sekaligus promosi bukunya, boleh. Apapun itu, silakan. Saya persilakan. Oke Bang Foril. Saya terima kasih sekali Koja menjadi kemudian bisa saya sebut media online, jadi partnership ya. Pintu lagi nih. Untuk promosi buku kami ini. Buku ini sebenarnya berisi tentang kumpulan pembelajaran berbasis project di Mainawa Kreativa. Kami mengkodifikasi pengalaman-pengalaman ini. Tujuan utamanya yaitu sebagai syiar literasi. Kami ingin anak-anak kami juga itu muncul motivasi untuk berkarya. Dan alhamdulillah nih Bang Foril, insya Allah setelah buku ini, anak-anak kami juga ini menelurkan karya. Keren. Nah, ini masih ada 2 polemik di sekolah kami ini tentang judulnya. Judul pertama itu Aku Berkarya, Aku Bahagia. Yang kedua itu alternatifnya itu Mengapa Saya Tidak Memilih Sekolah Negeri. Nah, itu kumpulan dari tulisan anak-anak, mulai dari keresahannya. Misalnya Ezat itu dia menulis esai tentang tentang cerita hitam tambang di Sulawesi Tenggara. Umur berapa itu? Itu umur 4 tahun. Dia bahas tentang bagaimana Seftoro Bulu, bagaimana bahaya tambang di Kabaena, dijelaskan semua itu. Itu Ezat. Kemudian, kelas berapa itu? Kelas 4 SD. Kemudian kita ada juga Dawia yang menulis storytelling ceritanya ketika kami berkemah di Wonco. Kemudian ada lagi Uwais, umurnya sekarang masih 7 tahun. Dia menulis tentang bagaimana pengalamannya ketika juara mewarnai. Ada Anissa, pokoknya mereka masih kecil-kecil punya karya begitu. Nah, jadi alhamdulillah juga ini melalui gerakan ini menjadi semangat literasi di Kota Bau-Bau. Tidak hanya kemudian gurunya yang bisa berkarya, tapi alhamdulillah siswanya juga bisa berkarya. Kemudian melalui kesempatan ini juga saya ingin ini mungkin tidak bosan-bosan saya ucapkan ini Bang Foril, bahwa saya tidak membangun sekolah. Saya sedang membangun peradaban. Peradaban di mana tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah anak yang belum bertemu dengan guru dan metode yang tepat. Setiap anak yang percaya diri bahwa saya diciptakan Allah ini tidak untuk kodian, tidak untuk menjadi sesuatu yang harus sama seperti ini pakemnya, harus misalnya jadi profesi A semua. Tapi di era disrupsi ini lahir pekerjaan-pekerjaan baru kayak Bang Foril. Saya rindu anak-anak yang tiba-tiba misalnya kecil usia 7 tahun itu saya mau jadi influencer, ya kita dukung. Saya misalnya mau jadi seorang desain grafis, kita dukung. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul, sayangnya anak-anak itu dicap bodoh karena tidak mengikuti keinginan-keinginan sekolah, keinginan orang tua, atau kemudian ego-ego yang lain gitu. Kita ingin anak-anak bisa merdeka, memperjuangkan passionnya, bisa bahagia belajar, dan orang tua bisa memfasilitasi minat dan bakat itu sehingga mereka bisa merdeka dalam berkarya. Berkarya dan merdeka saya ingat itu apa yang dibilang Faris. Sepertinya pendidikan ini tidak perlu kita kerucutkan menjadi persaingan kompetisi, tapi bagaimana kurikulum ini kita arahkan untuk menciptakan perdamaian dunia. Sepakat Bang Huril ya? Pokoknya apa yang mendamaikan terbaik begitu.
kedamaian itu pokoknya semua cinta kedamaian. Saya paling cinta kedamaian, apalagi kedamaian di Palestina. Ya, Bahagia betul. sekali. Saya sengaja pakai nih sebagai dukungan ya, Bung Foril. Saya Palestina. Baik, terima kasih banyak. Siap. Bukunya kita dapat di mana ini kalau misalnya kita? Bukunya nanti insya Allah kita launching. Ini lagi di perjalanan 10 sampai 2 minggu ke depan lah kita bisa launching sama-sama Bung Foril. Siap. Saya selalu dukung dan saya minta. Mudah-mudahan saya bisa ambil satu, bisa Ya, saya amin. lihat. Siapa tahu ada anak-anak atau ada adik-adik kita yang kebetulan korban bully, kita bawa di Main Nawa Kreativa belajar di sana. Betul. Mudah-mudahan bisa lebih baik dan baik. Sahabat YouTuber semua, ini koja-koja yang saya pikir singkat, tetapi tanpa saya sadari dia sudah masuk ke hampir setengah jam. Hampir setengah jam kita ngobrol ini koja-koja soal setengah jam lumayan lah. Padahal target saya di konten ini sebenarnya cuma 15-10 menit, namun bergeser sampai dengan 30 menit dan ini adalah rezeki kita semua dan terima kasih Anto, bisa dipanggil Bang Anto atau Bro Anto. Pokoknya doa terbaik lah untuk Amin. Main Nawa Kreativa, tetap kreatif, tetap membangun mimpi, membangun peradaban, tetap berbuat